Hai semuanya, aku Rimo Marbagas. Poligami adalah kondisi di mana seorang suami punya istri sah lebih dari satu di waktu yang berbarengan. Kalau ngomongin soal poligami, pasti yang paling kita ingat adalah perdebatannya. Ada yang nerima, ada juga yang menentang. Yang menentang tentu pengen menjunjung keadilan bagi perempuan, sedangkan yang nerima pengen mempertahankan tradisi di masa lalu. Dulu, wilayah India sama negara-negara di Timur Tengah punya tradisi poligami yang kuat banget. Saking kuatnya bahkan sampai sekarang masih ada beberapa yang berpoligami. Reaksi Mbak kalau suami Mbak itu memutuskan untuk poligami? Kaget, shock. Yang unik itu praktek poligami di Asia Timur, macam di Cina dan Jepang. Istri sah emang cuma satu, tapi suami boleh punya wanita lain lagi yang mereka sebut sebagai selir. Kalau diibaratin, istri itu adalah pemain inti, sedangkan selir itu cuma pemain cadangan. Tapi semua itu udah jadi kenangan di masa lalu. Seiring berkembangnya peradaban, sekarang mayoritas negara udah pada nerapin sistem monogami. Monogami itu adalah suami hanya boleh punya satu istri dan nggak boleh lebih lagi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tema yang sangat unik, yaitu poliandri. Yang nggak lain adalah kebalikan dari poligami, di mana seorang istri dibolehin punya suami sah lebih dari satu di waktu yang berbarengan. Kira-kira negara atau daerah mana aja ya yang nerapin sistem poliandri ini? Sebelum ceritanya aku mulai, kalian boleh subscribe dulu channel kecilku ini, karena dukungan kalian sekecil apapun itu adalah semangat terbesar bagiku. Oke ya, kita mulai. Kalau ngomongin soal poliandri, ada satu negara yang wajib banget kita sebut, yang pastinya adalah negara Bhutan. Bhutan ini negara kecil yang berada di kaki selatan pegunungan Himalaya. Luas negaranya cuma 30 ribuan kilometer persegi dan jumlah penduduknya juga cuma 800 ribuan orang. Bener-bener kecil banget di negara. Bhutan adalah salah satu negara di dunia ini yang masih nerapin sistem matriarki, alias cewek itu lebih dominan. Di negara Bhutan, kalau ada pasangan suami istri menikah, maka pihak suamilah yang harus ngikut ke keluarganya istri untuk tinggal bareng sama keluarganya si istri. Terus yang jadi kepala keluarganya adalah istri, karena emang semua-muanya itu diurus sama istri. Kalau ada warisan, maka istri juga lah yang bakal dapat bagian yang paling gede, sedangkan suami cuma dapat bagian yang paling kecil. Bener-bener beda banget kan ya dari apa yang terjadi di negara kita, Indonesia. Di beberapa daerah di negara Bhutan, kalau istri dapat restu dari suaminya, maka si istri boleh punya suami lagi, dan inilah yang kita sebut sebagai poliandri. Malahan di negara Bhutan itu nggak cuma poliandri loh sebenarnya, mereka juga nerapin poligami. Jadi poliandri sama poligami itu boleh berjalan di waktu yang berbarengan. Istri boleh punya suami banyak, suami pun boleh punya istri banyak. Jadi bisa dibilang hubungan suami istri di Bhutan itu emang seterbuka itu, sesantai itu, dan sebebas itu emang. Tapi di tahun 1953, keluarga kerajaan Bhutan mulai ngebatasin sistem poligaminya. Itu artinya suami itu cuma boleh punya istri baru maksimal 3 doang. Kalau mau nyerain istri baru, maka harus nyerain dulu salah satu istrinya. Dan kalau mau nyerain salah satu istrinya, harus dapat restu dulu dari ketiga istri lainnya. Pembatasan istri ini bertahan sampai di tahun 1980. Karena di tahun itu Bhutan akhirnya ngeluarin undang-undang perkawinan yang ngewajibin monogami secara paksa. Jadi nggak ada lagi tuh poligami dan poliandri di negara Bhutan. Tapi karena poligami dan poliandri itu pada dasarnya kebiasaan mereka dari lama banget, jadi nggak heran kalau masih banyak di daerah Bhutan yang diem-diem masih nerapin praktek poliandri dan poligami. Konsep pernikahan yang terbuka banget ini sebenarnya bikin angka seks pranikah dan angka perceraian mereka itu jadi tinggi banget. Yang unik lagi, suami di Bhutan itu nggak bisa nyerain istrinya secara sepihak. Jadi kalau istrinya nolak untuk diceraiin, ya si suami tetap akan sah menjadi suaminya sampai kapanpun. Dan kebalikannya, kalau si istri yang minta cerai, si suami wajib nerima tanpa syarat apapun. Terus kalau udah resmi cerai, si suami harus ngasih sebagian besar hartanya, dan si istri berhak dapat hak asuh anak tanpa syarat apapun, tanpa lewat melalui pengadilan. Di Bhutan itu lebih mentingin cewek daripada cowok. Bahkan kalau seorang istri lagi hamil, yang mereka harapin itu kelahiran anak cewek, bukannya anak cowok. Beda banget kan? Nggak cuma itu, di perusahaan atau sejumlah instansi pemerintahan, jumlah pegawai cewek sama pegawai cowok itu jumlahnya bener-bener setara. Bukan yang kayak kebanyakan cowoknya gitu. Perlakuan di tempat kerja dan gaji buat cewek pun nggak boleh kalah sama pendapatan dan perlakuan untuk cowok. Setelah kita dengar semua poin-poin tadi, rasa-rasanya Bhutan itu adalah negara impian banget ya bagi para aktivis feminis atau para pejuang woman empowerment. Soalnya di negara Bhutan, cowok itu emang kasihan banget kayaknya. Kayak ya nggak ada kedaulatannya lah. Tapi itu semua dulu. Sekarang mah Bhutan udah jadi mayoritas negara yang nerapin sistem monogami, sama kayak negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Kedudukan antara suami dan istri juga udah cenderung setara. Paling daerah yang ceweknya masih lebih berkuasa dan ngelakuin praktek poliandri cuma di wilayah-wilayah pelosok aja. Contohnya kayak di daerah pegunungan Humla di negara Nepal. Tapi konsep poliandri di Nepal ini tuh unik banget.
Bayangin, seorang cewek yang udah jadi istri diwajibin nikah sama saudara-saudaranya suami, baik itu kakaknya suami maupun adiknya suami. Si istri dituntut untuk berlaku adil kepada para suami-suaminya dan nggak boleh sedikit pun kelihatan pilih kasih. Termasuk dalam urusan ranjang, kalau sampai seminggu ngasih jatah 2 kali ya, semua suaminya juga harus dikasih jatah 2 kali. Nggak boleh lebih, apalagi kurang. Untuk urusan hamil juga kurang lebih sama. Si istri harus ngelahirin anak dari setiap suaminya itu. Nggak boleh kalau cuma satu suaminya aja yang dikasih anak. Intinya mah simpel, istri itu harus berlaku adil kepada para suami-suaminya. Kalau sampai ketahuan berat sebelah ke salah satu suami aja, maka istri rasanya kayak gimana ya? Kayak dicap serakah dan egois gitu, dipandang rendah lah sama masyarakat. Alasan warga pegunungan Humla nerapin poliandri semacam ini sebenarnya berakar dari konsep kekeluargaan mereka. Menurut orang-orang Humla, praktek monogami yang biasa itu nggak bisa bikin keluarga mereka jadi makmur dan sejahtera, apalagi poligami. Makin gak masuk akal bagi mereka. Soalnya kalau cowoknya punya banyak istri, itu cuma bikin jumlah anak makin membludak aja, tapi nggak bisa bawa kemakmuran. Ujung-ujungnya keluarga jadi miskin, lantaran beban buat ngasih nafkah anak-anak dan keluarganya jadi makin gede banget. Tapi kalau sistem poliandri versi mereka justru lebih ngebantu ngejaga kelangsungan nama keluarga, biar tetap kompak dan stabil. Gimana nggak stabil coba? Satu istri katakanlah punya 3 suami, yang mana ketiga suaminya itu pada bisa kerja semua. Rata-rata pekerjaan warga pegunungan Humla itu ya kalau nggak beternak, ya bertani. Bisa kebayang kan kalau suaminya banyak, nanti bakal ada yang fokus bertani, ada juga yang fokus beternak, dan bahkan ada juga yang fokus untuk dagang, jual-jualin hasil tani dan hasil ternak dari 2 suami lainnya. Yang asiknya lagi itu di antara suami nggak ada yang saling cemburu. Toh mereka semua kan pada dasarnya saudara sekandung. Jadi nggak perlu baper kalau istri mereka kelihatannya lebih dekat sama salah satu saudaranya sendiri. Nggak masalah lah. Mereka juga nggak terlalu peduli anak yang terlahir itu bapak aslinya yang mana. Itu sama sekali bukan soal bagi mereka. Di model keluarga kayak gini tuh biasanya anak-anak bakal manggil suami yang paling tua dengan sebutan ayah dan suami-suami lainnya dipanggil paman. Aku pernah baca ada seorang cewek dari luar Humla, Nepal yang pernah nekat masuk ke pusaran konsep poliandri yang unik ini. Cewek ini nikah beberapa suami sekaligus yang kebetulan berasal dari keluarga kaya raya di sana. Suami yang paling tua umurnya 30 tahunan dan yang paling muda masih belasan tahun lah. Dan pada akhirnya apa? Cewek ini mengaku nggak kuat ngejalanin poliandri gara-gara tekanan mental yang gede banget dan rasanya juga nggak nyaman. Selain di Humla, negara Nepal, negara Cina yang kita kenal sebagai negara modern pun sebenarnya juga punya tradisi poliandri loh. Lebih tepatnya di daerah Yunnan dan Tibet. Suku asli di Tibet dan Yunan ini masih nerapin tradisi yang namanya nikah jalan. Apa sih nikah jalan itu? Beda sama nikah lari ya, atau kawin lari, ini beda. Nikah jalan itu sebenarnya mirip banget sama konsep poliandrinya orang-orang di pegunungan Humla negara Nepal tadi. Sama-sama ngeharusin si cewek buat nikahin semua saudara-saudara dari suaminya tanpa terkecuali. Kenapa kok bisa mirip sama yang di pegunungan Himla Nepal itu? Mungkin ya karena penduduk asli pegunungan Humla itu sebenarnya berasal dari Tibet juga. Konsep poliandri kayak begini tuh mereka yakini bisa ngebuang jauh-jauh perasaan untung rugi dalam pernikahan, jadi nggak perhitungan gitu. Tujuan bersama mereka itu cuma satu, buat ngejaga kelangsungan garis keturunan keluarga biar tetap stabil. Jadi pas istri ngelahirin seorang bayi, para suami itu nggak bakal repot-repot ngecekin siapakah bapak asli atau bapak biologis dari anak itu. Sama sekali nggak penting juga bagi mereka. Bagi mereka yang penting anak dari marga ini udah lahir. Urusan dari suami yang mana mereka nggak terlalu peduliin. Yang jelas marga mereka ini udah ada yang ngelanjutin. Siapapun dari saudaranya, dari kakaknya, apa dari adeknya, yang penting marganya udah jalan. Tradisi nikah jalan orang Tibet ini bisa dibilang sebagai sistem perkawinan yang fokus utamanya itu buat keluarga besar, bukan fokus untuk individu suami atau keluarga kecil kayak di negara Indonesia gini lah. Dari semua poin-poin yang udah kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa poligami atau poliandri itu nggak melulu dilakuin atas dasar nafsu aja, melainkan untuk bertahan hidup dan juga mempertahankan tradisi. Poligami itu efektif banget bagi masyarakat yang pengen punya banyak penduduk, sedangkan poliandri efektif banget buat mempertahanin aset-aset tanah yang mereka punya sebelumnya. Sebagai orang Indonesia yang hidup di tahun milenium kayak sekarang ini, tentu kita akan cenderung menganggap kalau konsep monogami lah yang terbaik. Tapi kita juga nggak boleh memungkiri kalau poliandri dan poligami itu pernah jadi strategi adaptasi sosial dan ekonomi yang logis banget di zamannya. Tapi itu menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana? Monogami, poliandri, atau poligami yang kalian lebih suka atau masuk akal? Silakan komen di kolom komentar di bawah ya, biar aku dan teman-teman yang lain bisa baca. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Dadah.